Oke, oke, pagi Pak Indra. Apa kabar Pak Indra? Selamat pagi Pak Tut. Alhamdulillah ini sehat Pak. Jadi kita masih bisa ketemu dalam kondisi sehat seperti ini Pak. Sekarang di era COVID ini isu-isunya kemarin yaitu ada yang positif, ada gejala ya syukur saya tidak mengalami seperti itu. Oh gitu ya, syukurlah Pak ya, alhamdulillah Pak ya. Gimana nyepi kemarin di Bali Pak? Di rumah? Nyepi di rumah dengan keluarga seperti biasa Pak. Iya. Jadi karena memang tidak ada agenda untuk keluar. Hmm. Kok kayaknya kalau saya lihat Pak Indra kok lain sekali dari biasanya ya? Ada apa Pak ya? Iya, biasanya sih memang saya kan aktif bicara, tapi ini sih Pak, saya punya sedikit masalah nih Pak. Mungkin kalau boleh Pak, saya boleh bercerita ke Bapak. Tapi ini rahasia. Ya, nggak apa-apa boleh dong. Tapi kalau lama pun saya nggak apa-apa Pak. Saya kan cuma Bapak. Kan kita kan partner di sekolah ini Pak ya, harus saling mendukung Pak ya. Ya itu Pak. Silakan nggak apa-apa dengan senang hati Pak. Silakan Pak Indra ceritakan, siapa tahu saya bisa membantu Pak. Silakan Pak. Gini sih kemarin, tepatnya sih minggu lalu Pak. Jadi saya sudah mungkin hampir seminggu ini saya memendam perasaan ini. Jadi rasanya juga tidak enak makan. Saya ingat-ingat kalau ingat perkataan, ya itulah. Saya rasanya gimana ya caranya untuk menyelesaikannya ini kan gitu. Itu beberapa hari yang lalu, itu kan saya dipanggil tuh sama bapak kepala sekolah. Saya tuh tahu-tahu tidak ada angin, tidak ada hujan, saya langsung ditegur Pak. Loh, saya kaget. Loh, kenapa kok bapak kepala sekolah kok sampai menegur seperti itu? Biasa jarang sekali Pak. Kalau bapak tahu kan saya bagaimana di sekolah ini Pak. Ya, saya ngerti Pak Indra, tahu lah. Nah itu saya mendapat teguran dari sekolah, ternyata itu waktu saya mengajar itu kan ada kunjungan observasi dari pengawas, ternyata Iya, iya, iya. Minggu lalu ya benar ada pengawas. nah pengawas itu yang melapor Pak kepala sekolah. Jadi mungkin dari pihak kepala sekolah juga entah kenapa langsung mengambil kesimpulan bahwa apa yang dikatakan pengawas tadi itu memang benar-benar terjadi keseluruhan. Artinya memang itu di luar dari aturan yang berlaku. Mungkin itu sih ya. Jadi sampai sekarang mungkin masih gimana ya caranya menyelesaikan ini gitu Pak. Mungkin Bapak. Iya, 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 iya. Oh, jadi apa dong saya bisa bantu dari cerita kita ini Pak, dan apa dong harapan Bapak berbagi dengan saya masalah ini Pak? Bisa ceritakan Pak? Ya tentunya sih saya ingin ini Pak Tutloka, mungkin ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Mungkin kalau agak sedikit lama mungkin saya minta waktunya Pak ya. Jadi Iya, saya masalah mungkin Pak. Bapak bisa membantu saya itu untuk carikan solusi dari masalah ini Pak, daripada Bapak tahu sendiri saya sudah berat badannya sudah turun. Nah ini tambah kepikiran lagi. Jadi saya konsentrasi pekerjaan juga akhirnya menurun juga. Jadi pengaruhnya banyak sih Pak. Kalau mau Bapak ada waktu berkenan ya mungkin Bapak bisa bantu dengarkan cerita saya nanti Pak. Iya, iya. Sepertinya masalahnya agak sedikit serius nih Pak ya. Sampai itu saya merasakan sendiri kalau Bapak cerita itu suaranya agak parau gitu. Saya menjadi apa ya? Kasihan perasaan itu loh Pak. Ya, ya memang benar, memang inilah kondisi yang saya alami Pak. Tapi kalau di hadapan orang lain mungkin saya tidak memunculkan, atau mungkin bagi yang peka dengan saya, yang dekat dengan saya mungkin bertanya-tanya juga, tapi kemungkinan belum berani bertanya apa yang menjadi penyebabnya. Tapi kalau Pak Tut mau berjanji untuk bisa membantu saya, dan tolong ini dirahasiakan dulu ya, karena saya tidak ingin masalah ini juga nanti menjadi berlarut-larut atau tambah tambah besar nantinya, yang cukup saya saja. Ya mungkin itu Bapak bisa bantu untuk menemukan solusinya Pak. Ya. Mungkin ada yang lain lagi Pak selain masalah itu biar biar kita lebih nyaman sharingnya. Ada yang lain lagi Pak mungkin Pak yang diceritakan. Saya sebelumnya kan sempat ikut mendaftar dari calon guru penggerak Pak. Kan tahu sendiri program guru penggerak itu kan guru-guru yang memang inovatif, tapi karena memang entah karena permasalahan administrasi saya gagal lolos. Saya intinya ini
coba mengajar itu dengan cara yang lebih inovatif, Pak. Nah, itu harapannya sih kepala sekolah tuh mau dia mendukung. Jadi cara mengajar saya mungkin yang kita tahu sendiri namanya guru-guru dikatakan masih mengajar dengan metode konvensional. Nah, saya mencoba untuk artinya melakukan pembelajaran itu yang berpusat pada murid, Pak. Jadi tidak hanya sekedar guru menjelaskan, murid mendengarkan, penugasan, ulangan, selesai begitu. Nah, saya mencoba untuk berinovasi sih. Nah, mungkin cara yang saya lakukan ini belum dapat diterima dengan kepala sekolah. Entah karena kepala sekolah belum pernah melihat langsung, karena kebetulan waktu ini memang lagi ada kunjungan dari pengawas, tahu-tahu beliau hadir sekolah dan mengawasi yang dipilih kelas saya. Begitu. Pak. Entah karena ada Bisa masalah kalau pribadi atau gimana. ceritakan Pak lebih detail permasalahannya seperti apa sih yang Bapak alami itu Pak? Gini Pak, jadi kebetulan beberapa hari yang lalu ya tepatnya sih minggu lalu Pak, karena minggu lalu kan ada nyepi, nah sebelum nyepi itu. Jadi saya sedang mengajar di kelas nih Pak. Jadi yang dapat kunjungan dari Bapak pengawas itu untuk lakukan supervisi itu biasanya kan hanya guru senior gitu. Ini tumben ada pengawas sekolah dia kunjungan ke sekolah dan langsung masuk ke dalam kelas yang dipilih secara random mungkin ya. Atau memang sengaja dia mencari saya, ya itu juga saya kurang tahu penyebabnya lah. Nah, kemudian pada saat itu saya memang mengajar tanpa buku teks. Jadi karena saya menganggap media itu bukan hanya sekedar buku, karena waktu itu mungkin pernah dulu pengawasnya juga pernah melihat saya mengajak murid belajar di luar kelas dan ribut ya, karena namanya kita belajar dari alam kan. Tapi anak-anak sebenarnya dia enjoy kok. Tapi kalau yang coba untuk inovasi dengan pembelajaran dengan media berbasis video, kemudian dia menonton tayangan itu dan saya memang tidak menggunakan buku teks, jadi saya harus menyuruh siswa belajar dari video tadi. Nah, itu mungkin dari sana pengawas itu melihat, entah dia melihat secara sepintas saja, akhirnya dia menyimpulkan. Karena saya juga tidak ngeh atau tidak paham kalau ada pengawas yang mengawasi. Jadi intinya saya tidak mengajar dengan buku teks, itu laporan dari kepala sekolah. Oke. Berarti ada lagi yang Pak menjadi kendala lain sehingga Bapak membuat ini menganggapnya menjadi suatu masalah Pak? Mungkin ada lagi Pak? Jadi pada saat itu mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi pengawas itu langsung menegur saya. Loh, kok Pak Endra enggak bawa buku? Jadi saat pembelajaran di kelas itu sebenarnya saya sudah coba argumen kan. Jadi apa yang saya lakukan itu memang itu sudah sesuai dengan kurikulum loh Pak. Kalau boleh dilihat KD-nya itu saya contohnya misalkan waktu itu kalau tidak salah dengan memang saya bukan dengan buku teks tapi dengan video pembelajaran dan diskusi siswa mampu untuk memahami perangkat lunak pengolah angka itu dengan baik lah. Itu kan sebenarnya tujuan sudah ABCD sudah terpenuhi. Kemudian medianya itu sudah saya sebutkan itu melalui video pembelajaran. Jadi memang tidak disebutkan dengan buku karena saya menganggap dari video itu siswa bisa menangkap informasi. Nah, jadi intinya sudah sesuai dengan kurikulum tapi mungkin beliaunya tersinggung ya, namanya level pengawas dengan saya guru biasa itu ya tahu sendiri lah Pak, gimana sih, mungkin ada beberapa yang seperti itulah kan kita tahu sendiri. Iya. Ya, kira-kira apa yang membuat Bapak pengawas itu menjadi tersinggung kira-kira Pak ya? Bisa mungkin Pak Indra dari pemikiran Pak Indra itu ada yang bisa diceritakan lagi Pak? Waktu itu saya menyampaikan, Pak, begini ya. Jadi saya menyampaikan sebenarnya sudah baik-baik, Pak. Jadi karena saya juga paham, saya harus beretika meskipun saya menganggap diri saya waktu itu benar, tapi saya sudah menyampaikannya dengan baik. Jadi buku teks itu bukanlah satu-satunya sumber belajar, Pak. Saya sudah sampaikan itu. Kita juga bisa belajar lewat dengan alam. Mungkin yang dulu Bapak pernah lihat ketika kunjungan. Kemudian atau sumber belajar lain dengan video atau memanfaatkan sumber belajar dari Kemdikbud atau dari permasalahan sehari-hari dengan permasalahan yang nyata dengan lingkungan sekitar, itu juga termasuk sumber belajar. Nah, mungkin yang jadi masalah beliaunya tersinggung menganggap saya mengguruinya gitu. Mungkin di sana sih Pak.
boleh analisa itu. Nah, apalagi apa yang dilakukan pengawas itu Pak, sehingga Bapak membuat hal ini menjadi masalah bagi Bapak. Apa yang dilakukan pengawas itu Pak ke Bapak kelas-kelas? Bentar, Pak, saya tarik nafas panjang, Pak. Ini saya sebenarnya masih kesel nih, jujur. Jadi beliau tuh melaporkan saya tuh pada kepala sekolah dan saya langsung dipanggil dan saya langsung disemprot. Loh, Gitu. jadi tidak ada hujan, tidak ada angin loh. Kok tahu-tahu ada laporan seperti itu, Wah. Setelah dijelaskan katanya kepala sekolah saya ya artinya tidak mengikuti arahan dari pengawas. Saya masih atau mengajar harusnya ada bukunya tapi tidak membawa buku. Mungkin di sana yang jadi membuat saya jadi masih memiliki perasaan kesal sampai sekarang tuh, Pak. Oh, Pak Imran, terkait itu. Apa alasan dibalik Bapak tidak membawa buku teks di kelas juga? Ini kan pengalaman pribadi ya, kita sharing ya. Kira-kira apa alasan Bapak sehingga waktu itu ketahuan seperti itu? Oke, saya pertama saya sudah siapkan Pak. Saya sampai begadang tuh waktu itu sampai jam 12 malam tuh menyiapkan dari RPP sesuai dengan alurnya. Nah, tapi Bapak tahu sendiri kan, RPP kita kan sekarang RPP 1 lembar. Ya, ya benar. Jadi tujuan dari pemerintah itu meringankan beban administrasi itu tidak harus menjelaskan secara detail, tapi guru mampu untuk memahami langkah-langkah belajarnya, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu saya sudah ikuti dari arah pemerintah. Jadi RPP yang sudah saya buat itu, kemudian materi yang saya ampu itu sudah saya pahami betul. Jadi karena saya sudah mengajar ini puluhan tahun ya. Jadi di samping itu pula saya suka untuk mengajak anak-anak itu untuk mengeksplorasi sumber-sumber belajar yang kontekstual yang sesuai dengan lingkungan mereka. Misalkan kalau misalkan kita belajar tentang matematika, Bapak mengukur misalnya luas dari lapangan itu tujuannya untuk apa sih kan gitu. Tujuannya kan kalau misalnya Bapak punya paving block sekian yang bentuk kotak luasnya sekian butuh berapa nanti biar bisa kan seperti itu Pak ya. Nah itu kalau kita baca dari kontekstual. Kemudian ada yang dari internet, video di internet tuh wah itu luar biasa kalau mau dicari itu tidak akan pernah habis Pak. Nah terutama juga kalau suatu saat murid pernah dia membawa barang-barang yang mereka miliki. Jadi apa yang dilakukan atau yang dipelajari itu nyambung dengan apa yang mereka miliki. Jadi terlihat jelas kasusnya gitu. Makanya dihubung-hubungkan Pak ya, sehingga mereka senang gitu lah intinya Pak ya. Betul. Nah itu yang saya lakukan Pak. Karena kalau misalnya seperti itu, apa yang saya lakukan kan sudah sesuai sebenarnya Pak itu. Iya benar Pak. Dari gaya belajar itu Pak, anak senang yang penting kan intinya anak senang gitu ya Pak ya dari gaya belajar yang Bapak lakukan Pak ya. Iya betul Pak. Jadi kan kita mencoba pembelajaran itu berpusat pada murid Pak. Jadi mereka yang belajar, kita hanya sebagai fasilitator. Kemudian apa anak-anak di kelas tuh suka dengan gaya belajar seperti itu Pak? Apa yang Bapak lakukan di kelas itu? Oh jelas sangat suka sekali Pak. Kalau boleh ditanya mungkin Bapak tanyakan dengan murid-murid yang saya ajar itu mereka sangat antusias. Jadi pada saat saya membuat survei itu saya tanyakan tentang ini. Jadi permasalahan ini sampai saya tanyakan sebagai bukti ya. Jadi supaya nanti saya bukannya dikira hanya ngomong doang, tapi inilah bukti. Bukti yang nyata dari pembelajaran itu adalah dari siswa. Jadi bukan guru atau bukan dari orang lain yang katanya, tapi yang sebagai subjek belajarnya kan siswa, dia yang merasakan. Itu saya sudah buat tuh surveinya Pak. Kemudian saya coba terapkan untuk mereka biar lebih paham materi yang dipelajari dan dia bisa memanfaatkan atau merasakan manfaatnya secara langsung Pak. Jadi belajar yang kontekstual tadi. Nah, kalau masalah kontekstual kebetulan Pak Indra kan guru TIK ya langsung bisa diaplikasikan kan terasa langsung manfaatnya Pak ya kalau langsung lihat masalah-masalah kontekstual itu Pak ya. Ya, berarti dari sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa anak-anak itu enjoy ya, nggak ada masalah ya Pak ya selama Bapak memberikan gaya belajar seperti itu Pak ya. Benar sekali Pak. Jadi anak-anak sangat enjoy Pak mengikuti pelajaran saya. Boleh ditanya nanti sama anak-anak.
Kalau Pak Indra saya percaya, saya tahu kapasitas Pak Indra ya. Kalau boleh saya sampaikan Pak ya, dari percakapan kita tadi gitu ya, beberapa menit ini, saya melihat apa yang Bapak lakukan itu, Bapak itu adalah orang yang sangat menguasai materi pembelajaran Pak ya. Sangat detail, menyiapkan alur, khususnya dalam pembelajaran TIK yang Bapak ampuh, kemudian memasukkannya ke dalam RPP, kemudian dan selalu berusaha membuat anak-anak enjoy untuk mengikuti pembelajaran. Sehingga seperti yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak itu memang sangat benar-benar merasakan apa manfaatnya. Ini loh belajar TIK itu ternyata untuk kehidupan sehari-hari seperti itu misalnya. Artinya mereka melakukan secara langsung, kemudian mempraktikkan langsung, kemudian mengkaitkan dengan materi yang dipelajari meskipun tanpa buku teks. Berarti Bapak siapkan benar-benar sudah matang sekali. Benar Pak ya, begitu ya? Benar sekali Pak. Jadi memang kita ikuti dari proses guru, yaitu merencanakan pembelajaran terlebih dahulu, mulai dari RPP, seperti yang disampaikan. Saya pernah tuh dengar dari Pak Simon, itu sebenarnya tidak ada RPP yang gagal ya. Tapi saya coba praktekkan. Karena saya menganalisa dari kondisi gaya belajar anak-anak, kemudian minat belajar anak-anak, saya mencoba untuk mendesain sebuah rancangan pembelajaran itu yang memang memenuhi kriteria tadi. Termasuk dari dalam konteks materinya, medianya, saya sampai saya berpikir, oh ini kira-kira cocok dengan kondisi anak-anak dalam kelas. Nah, kalau masalah materi, karena ini jangan bukannya saya menyombongkan diri, tidak. Karena memang saya sudah dianggapnya karena guru itu semalam lebih tahu, karena materinya itu memang sudah bertahun-tahun saya ajarkan, ya memang ya itu di buku teks itu mungkin juga itu sudah hampir semua saya paham. Nah, masih jenjang SMP Pak. Iya benar. Oke Pak, kalau boleh saya tahu, Bapak pernah nggak menyampaikan argumen Bapak yang di atas yang kita bicarakan tadi itu pada Bapak kepala sekolah Pak? Belum sih Pak. Mungkin karena waktu itu saya masih kebawa emosi sih Pak. Jadi begitu disampaikan itu namanya, ya itu mungkin saya belum belajar teknik stop Pak. Tadi waktu itu saya masih emosi. Kemudian saya kesal, saya langsung ya mungkin meninggalkan ruang, tapi seakan-akan Bapak Kepala Sekolah itu sama sekali tidak ada niat untuk membela saya, jadi langsung menyudutkan saya. Kemudian itu kebetulan kita ada kesibukan hari raya Nyepi, itu kan kondisi sekolah juga kurang aktif, mungkin ya ketika nanti saya itu mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah sih bisa memahami ya, tapi pada saat itu sih masih kesal sih Pak. Ya. Nah, setelah kejadian itu Pak ya, pernah nggak Bapak ingin menjelaskan argumen Bapak itu pada Bapak Kepala Sekolah? Ya pastinya ada sih Pak. Jadi supaya saya bisa bekerja dengan normal kembali tanpa ada perasaan beban pikiran dari permasalahan yang saya hadapi, ya pastinya saya akan mencoba untuk memenuhi. Tapi saya masih bingung sebenarnya Pak. Oh gitu ya, oke. Nah seandainya Pak ya, kita berandai dulu ya. Seandainya Bapak ada kesempatan atau diberikan kesempatan ketemu kepala sekolah nih untuk meluruskan permasalahan ini. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapaknya kalau masalahnya sudah ketemu dengan Bapak kepala sekolah itu untuk meluruskan masalah ini, gimana kira-kira perasaannya Bapak? Ya tentunya saya lega Pak. Jadi kalau memang permasalahan ini bisa segera selesai, ya mungkin dari sana bisa menghilangkan rasa kesal saya. Pertama waktu disampaikan seperti itu, ya mungkin saya tidak perlu mengingat yang sudah, kalau memang Bapak Kepala Sekolah mampu memahami permasalahan tadi, dan ya Bapak Kepala Sekolah juga bijaksana nanti dalam menyikapinya, gitu. Tidak lagi menyudutkan secara sepihak, mungkin bisa dengan bertanya langsung. Ya mudah-mudahan Pak ya. Oke, selama ini usahanya udah apa aja Pak lakukan Pak agar bisa nanti ketemu Bapak Kepala Sekolah itu misalkan apa aja usahanya Pak untuk mengatasi masalah ini Pak? Saya coba untuk lebih menenangkan pikiran saya Pak. Jadi mungkin saya introspeksi apa yang saya kurang, apakah cara mengajar memang benar ya sesuai dengan yang disampaikan pengawas. Kemudian mungkin pada saat itu saya sedikit terpancing emosinya Pak. Jadi argumen saya mungkin tidak diterima karena dengan nada yang mungkin agak
kemudian lalu saya langsung meninggalkan bapak kepala sekolah, yaitu yang atau mungkin pada saat saya menyampaikan dengan pengawas itu saya ada bahasa yang kurang sopan atau terkesan menggurui, jadi yang membuat pengawas itu tersinggung. Sebenarnya banyak sih Pak, jadi saya justru sekarang lebih introspeksi lagi sih apa yang saya sudah lakukan kemarin, karena mungkin juga pada saat itu kepala sekolah juga lagi ada kesibukan karena sekarang mau akreditasi sekolah, disampaikan seperti itu oleh pengawas. Nah kebetulan mungkin saya menjadikan korban juga, saya juga kurang tahu, tapi saya juga waktu itu terpancing emosi gitu. Iya, mungkin saya harus melihat sih perasaan keadaan seorang sebelum berpendapat itu sih Pak, kira-kira seperti itu. Ya sih Pak, kadang-kadang kita memang apa namanya, di satu sisi karena mungkin keadaannya di pusing dan capek, penat. Kadang-kadang saya juga merasakan hal yang sama seperti yang Bapak rasakan. Kadang-kadang kita akan membludak emosinya, adrenalinnya mendadak tinggi, kemudian turun lagi. Makanya ya namanya manusia Pak ya, tapi kita akan selalu berusaha untuk mengontrol itu, benar ya Pak ya. Iya, Kalau saya lihat ini pemikiran Bapak bagus sekali Pak. Saya setuju Pak. Saya salut. Memang kadang-kadang kita harus melihat ke dalam diri dulu, gitu ya Pak ya. Dan introspeksi diri, kemudian menenangkan pikiran sebelum melakukan suatu tindakan. Itulah rasa empati Pak ya. Kita melihat bagaimana sih kalau saya berkata ini menyakiti perasaannya nggak? Bagaimana sih saya harus bertindak? Apa yang sih yang mereka rasakan kalau saya menyampaikan ini? Dan masih banyak empati-empati yang bisa kita pelajari Pak ya. Kalau masuk makhluk sosial itu tidak akan nanti-nantinya berinteraksi Pak. Kenapa Pak ya? betul sekali. Saya setuju Pak itu Pak. Ya, jadi Pak Tut sudah bersedia untuk mendengarkan cerita saya. Jadi memang mungkin sebelumnya saya belum mampu untuk menenangkan diri. Ternyata setelah saya baca kemarin itu ada yang disebut teknik stop itu penting loh Pak dilakukan. Jadi supaya bisa berpikir lebih tenang. Ternyata seperti itu Pak. Saya coba lakukan itu. Gini Pak ya, rasanya sekarang udah mulai ada titik terang ya Pak ya. Nah, dalam beberapa hari ke depan ini, kira-kira usaha Bapak untuk mengatasi masalah ini apa yang Bapak akan lakukan Pak? Saya akan coba mengatur jadwal. Jadi kesepakatan dengan Bapak Kepala Sekolah Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemulah minggu-minggu ini. Kemudian saya coba untuk menjelaskan argumen. Jadi saya meminta maaf dulu Pak. Jadi atas kejadiannya waktu itu saya mencoba untuk merendahkan hati atau merendahkan meminta maaf. Yang pertama, yang kedua, saya coba argumen dengan jujur dan saya akan membawa bukti-bukti literatur yang saya miliki seperti hasil survei anak-anak. Mulai dari perencanaan itu saya bawa, kemudian dari media yang saya gunakan, bukti-bukti seperti survei anak-anak tadi. Jadi itu yang bisa saya jadikan dasar untuk berbicara pada kepala sekolah. Artinya Bapak bawa sebagai penguat ya? Iya betul Pak. Karena kita berbicara juga harus ada datanya kan, biar tidak dikatakan membela diri gitu. Oke. Ya, dari beberapa rencana yang Bapak lakukan gitu, pasti ada prioritasnya pasti Pak ya. Kira-kira yang jadi prioritasnya yang mana Pak? Pastinya Pak. Jadi supaya saya bisa lebih terstruktur nanti ya. Jadi saya mungkin akan membuat daftar yang akan saya sampaikan. Jadi saya tulis dulu supaya nanti tidak terlewat. Kemudian ada siswa tadi itu juga akan saya pakai jadi penguat Pak. Kemudian kurikulum yang mendukung hal yang saya lakukan tadi juga saya akan tunjukkan. Jadi kebijakan menteri kan sudah pasti kepala sekolah juga memahami bahwa kita ada kebijakan Merdeka Belajar itu RPP 1 lembar. Jadi maksud dari 1 lembar itu mungkin bisa saya kuatkan juga dengan paparan-paparannya itu. Jadi supaya kepala sekolah bisa menangkap apa yang saya maksud atau pembelajaran yang saya lakukan tadi memang semua ada sumbernya. Jadi tidak hanya mengarang saja. Gitu. Oke, berarti prioritas utamanya yang semua itu? Jadi prioritas utama itu mungkin saya membuat kesepakatan dulu sih Pak. Itu yang penting ya. Mungkin mencari waktu yang agak senggang kepala sekolah mungkin tidak terlalu crowded karena nanti kemungkinan kalau terjadi seperti kemarin pikiran beliau masih crowded
apa yang saya sampaikan juga nanti akan ditanggapi lain juga gitu. Jadi saya mencegah itu, saya mencoba mencari waktu-waktu yang agak senggang. Kemudian setelah itu baru saya akan mempersiapkan diri saya untuk menyampaikan Bapak Kepala Sekolah itu dengan perasaan yang lebih tenang. Jadi tidak lagi terbawa emosi. Saya coba untuk berbuat atau berpikir juga lebih tenang, sehingga rasa kesal saya itu nanti saya hilangkan dulu. Saya mencoba untuk minta maaf kepada kepala sekolah. Bagus dan matang sekali Pak wawancara Bapak. Mantap ini Pak. Saya salut Pak pada Bapak, karena Bapak berani meminta maaf dan mengutarakan kesalahan Bapak. Kepala sekolah itu luar biasa. Terima kasih Pak Tut. Ya, beginilah Pak Tut, namanya bawahan. Nah, Pak Indra, sebenarnya dari yang kita sudah bicarakan tadi ya, saya sangat senang sekali Pak atas apa yang sudah berbagi atau sharing hari ini ya. Tapi kira-kira bagaimana komitmen Bapak nantinya kalau misalnya usaha yang Bapak laksanakan ini supaya dapat berjalan dengan baik Pak? Mungkin saya akan berusaha untuk menerima masukan dari orang lain dulu. Jadi mungkin saja maksudnya itu baik, mungkin hanya saya yang salah memahami mungkin Pak. Kemudian saya coba akan berusaha untuk berpikir lebih positif lah. Jadi mungkin maksud dari beliau itu benar gitu maksudnya. Jadi mungkin saya yang kurang menanggapi dengan baik, dan tidak kalah juga mungkin saya terima. Jadi segala masukan, kritik itu saya jadikan motivasi Pak untuk kemajuan saya. Jadi kadang-kala kita menganggap diri kita itu memang sudah berbuat baik menurut kita, tapi menurut orang lain mungkin ada yang perlu diperbaiki. Dalam menjalankan itu kan kita perlu dukungan pasti Pak ya. Siapa aja kira-kira kalau yang mendukung supaya program kita, langkah-langkah kita untuk menyelesaikan masalah itu bisa kita laksanakan dengan baik Pak. Kira-kira siapa menurut Pak Indra yang bisa mendukung hal itu bisa tercapai dengan baik Pak? Tentunya ya teman-teman hebat nih, salah satunya seperti Pak Tut ini kan termasuk guru berprestasi juga. Jadi saya butuh dukungan dari teman-teman juga. Tapi yang terpenting juga pastinya pimpinan sekolah itu harus mendukung terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru-gurunya di sekolah. Jadi nanti bisa dilihat hasil yang dilakukan oleh guru berdampak pada perbaikan dari karakter siswa maupun dari kompetensi pemahaman siswa terkait dengan materi-materi. Oke, super sekali Pak. Luar biasa Pak. Sama Bapak Indra ini mau mengutarakan masalah, kemudian mau menggali potensi diri untuk menemukan solusi. Mantap Pak, luar biasa ini Pak. Terima kasih Pak. Baru saya komunikasi pernah komunikasi dengan orang yang jujur mengungkapkan apa yang dia rasakan, kemudian menggali potensinya, kemudian sampai menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Pokoknya mantap. Sukses deh Pak Indra. Harus ketemu kelas-kelas pokoknya ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi penampingannya ini luar biasa sekali. Jadi Bapak sudah membantu saya mendengarkan cerita. Kemudian saya juga akhirnya menemukan solusinya sendiri apa yang harus saya lakukan ke depannya. Sukses juga untuk Bapak. Oke, semangat Pak. Terima kasih banyak Pak Indra ya, kita ngobrol hari ini gitu. Saya rasa sudah semua teman-teman pulang semua nih, kita ikut pulang Pak ya. Ayo, kita mampir dulu beli sate kambing ya Pak. Oke, ya. Nanti. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Oke, pada kesempatan ini saya langsung saja akan menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan proses praktek coaching model kita yang Bapak-Bapak lakukan pada hari ini, di mana praktek coaching hari ini itu dilakukan oleh Pak Ketut Lokosampi selaku coach, kemudian Pak Indra Kuswara selaku coaching, dan saya sendiri Dayu Kartika sebagai observer. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan praktek coaching yang Bapak-Bapak sudah lakukan. Yang pertama, dalam langkah model kita yang pertama, yaitu dalam menyampaikan tujuan, itu coach sudah dapat membuka komunikasi dengan coach sebagai langkah awal diskusi, yaitu dengan menanya
kemudian dengan hello saya yang begitu hangat. Jadi itu benar-benar membangun proses diskusi yang nanti tanpa jarak sama sekali. Kemudian yang kedua, coach juga sudah membangun relasi dengan memunculkan rasa aman dan nyaman bagi kuci, yaitu dengan bahasa yang juga enak didengar. Itu adalah dikatakan di sana lama pun tidak masalah. Jadi dalam hal ini coach benar-benar menyiapkan waktu untuk kuci. Kemudian juga sampai kuci itu menunjukkan rasa empatinya, yaitu sampai peduli pada suaranya yang parau dan lain sebagainya. Coach juga sudah dapat menggali tujuan yang ingin dicapai oleh kuci secara jelas, yaitu melalui pertanyaan efektif yang berfokus pada tujuan. Jadi dalam hal ini kuci meminta coach untuk membantu mencarikan solusi atas permasalahan. Nah, kemudian terkait dengan langkah model Tirta yang kedua, yaitu identifikasi. Dalam hal ini, coach sudah memberikan pertanyaan terbuka yang membuat coach mampu mengidentifikasi masalahnya. Jadi apa yang terjadi, kenapa bisa begitu, dan lain sebagainya. Kemudian coach sudah melaksanakan komunikasi asertif dan melakukan teknik bertanya dengan efektif, yaitu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif, yaitu melihat ke belakang. Kemudian, coach juga memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif sehingga menambah rasa percaya diri dari coach dalam menyelesaikan masalahnya. Misalnya tadi saya dengar dengan menggunakan kalimat saya percaya sekali dengan Pak Hendra dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi saya tahu betul bagaimana Pak Hendra melakukan tugas dan peran sebagai guru. Jadi itu adalah hal-hal yang menguatkan, yang memunculkan rasa percaya diri pada. Kemudian pada langkah yang ketiga, yaitu pada rencana aksi. Dalam hal ini, coach sudah memberikan pertanyaan refleksi dan pertanyaan eksplorasi, yaitu untuk menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Benar-benar dalam hal ini, apa yang ingin dilakukan oleh coach untuk mengatasi masalahnya itu sudah benar-benar tergali dengan baik. Itu yang membuat coach mampu menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Di samping itu, coach juga memberikan umpan balik dan apresiasi positif kepada coach atas rencana yang akan dilakukan. Jadi, luar biasa sekali. Lalu pada langkah yang keempat, itu adalah tanggung jawab. Dalam hal ini, coach membantu coach untuk membuat komitmen dan kesepakatan agar secara bertanggung jawab melaksanakan rencana aksinya. Yaitu melalui pertanyaan yang mengukur pemahaman aksi, termasuk di dalamnya siapa yang akan mendukung rencana ini, bagaimana aksi ini akan dilakukan, itu sudah sangat jelas sekali. Sehingga apa yang akan dilakukan ke depan oleh coach itu sudah tersirat di sini dengan jelas melalui praktek coaching ini. Kemudian coach yang terakhir itu sudah memberikan dukungan, apresiasi, dan umpan balik yang positif sekali atas komitmen yang akan dijalankan oleh coach. Jadi luar biasa Bapak-Bapak. Dalam hal ini, dalam waktu 30 menit, 25 menit ini Bapak-Bapak sudah dapat melakukan praktek coaching yang luar biasa. Terima kasih. Mantap. Sukses untuk kita semua.